Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali mengikuti kebaktian online dengan tema Hatiku berkobar, hidupku bersyukur. Sebelum kebaktian dimulai, kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, persembahan dapat Bapak Ibu Jemaat masukkan dalam amplop dengan ditulis tanggal pelaksanaan kebaktian dan dikumpulkan pada saat kebaktian sudah berjalan normal kembali atau melalui transfer ke rekening Bank Danamon atas nama GKJ Bandung nomor 20.800.3111 atau Bank OCBC NISP atas nama GKJ Bandung dengan nomor rekening 010010294470. Majelis GKJ Bandung juga menyediakan kotak persembahan yang diletakkan di teras di pintu samping gereja di sebelah pos keamanan. Tugas pendukung ibadah pagi hari ini tanggal 26 April 2020, pelayanan firman akan dilayani oleh Saudari Julia Indah Pramudianti, calon pendeta GKJ Bandung, primus oleh Bapak Supriyanto, persembahan oleh Ibu Twi Seco, berita gereja dan sekundus oleh Bapak Daniel, pengiring oleh Bapak Herawan, pemandu nyanyian jemaat oleh Ibu Ririn, persembahan pujian akan disampaikan oleh GCC, LCD oleh Saudara Adwin, sound system oleh tim multimedia GKJ Bandung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk berita gereja selengkapnya dapat Bapak Ibu baca kembali pada berita gereja yang telah disampaikan melalui WA Center. Majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, pada minggu ini tema kita adalah hatiku berkobar, hidupku bersyukur. Apakah kita menemukan semangat hidup bersama Tuhan yang selalu menginspirasi untuk selalu bersyukur dan berpelayanan? Selagi ada kesempatan, gunakanlah hidup untuk bersyukur dan melayani Tuhan. Kita akan muji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 19 bait yang pertama. Mari sembah. Allah berkuasa di atas sisi dunia.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh keyakinan ibadah Minggu Paskah 3 ini kita kuduskan dengan pengakuan bersama demikian. Pertolongan kita adalah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dan menyertai saudara juga. Tuhan Yesus yang telah bangkit sungguh hadir dan menyertai kita sehingga patut kita memuliakannya. Karena itu mari kita menyanyikan patut segenap yang ada. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita yang mati di salib dan telah bangkit untuk menebus dosa kita, hari ini kembali mengingatkan kita tentang hukum kasih. Dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, Tuhan menghendaki kita mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Setiap minggu kita selalu diingatkan terus-menerus tentang hukum kasih ini. Namun, di dalam kenyataan hidup yang kita jalani, kita belum mampu untuk mewujudkannya. Kita belum mampu betul-betul mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Mari kita menyesali dosa di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekalipun kami mengimani betapa besar kasih dan pengorbanan Tuhan, nyatanya kami belum mampu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami seperti yang Tuhan firmankan kepada kami. Kami masih sering mementingkan diri kami sendiri dibandingkan orang lain. Kami masih sering melukai perasaan orang lain. Dengan kerendahan hati, kami memohon Tuhan kiranya berkenan mengampuni kami. Setiap perbuatan yang mendukakan hati Tuhan dan sesama kami memohon ampun. Ampunilah kami orang berdosa ini.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin. Mari kita menyatakan penyesalan dosa kita dengan menyanyikan Allah Bapa, kami puji Engkau. Bagi kita yang telah mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan, Tuhan yang baik berkenan mendengar seruan doa kita. Sehingga hari ini kita juga menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 sampai dengan yang ke-58. Demikian sabda Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sungguh bahagia kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus memberikan kemenangan kepada kita. Oleh sebab itu, saya undang Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian syukur dan responsoria dan dengan pujian, oh Tuhanku, kau datang ke dunia. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Mari kita bersatu hati menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang hidup, saat ini kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan memberikan terang dan kuat kuasa di dalam hati setiap kami, di dalam pikiran kami, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dengan hikmat dari Tuhan, kami boleh menerima firman itu dan menjadikannya pedoman bagi hidup kami. Kami juga memohon Tuhan kiranya mengaruniakan hikmat bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini sepenuhnya hanya berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang bangkit, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, dimanapun saudara berada, mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-35. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas 24 ayat 13 sampai dengan yang ke-35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami,
sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus. Haleluya. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua selalu di dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya penuh dengan semangat. Hari ini kita kembali melakukan ibadah minggu dengan cara yang berbeda. Karena kita sedang mengikuti himbauan pemerintah untuk mencegah penularan virus corona, yaitu dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Pelayanan ibadah yang dilakukan melalui media online secara digital ini kiranya memberikan pemahaman bagi kita bahwa Tuhan tidak terbatas hanya sekedar konsep teologi saja. Tidak terbatas hanya konsep antropomorfis dan juga sosiologis. Namun Tuhan ada dan bereksistensi dalam sinyal-sinyal magnetik, elektrik, dan juga digital. Yang dengannya kita diberi kemampuan untuk tetap beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang di rumah, mari kita ikuti ibadah ini dengan kesungguhan hati sebagai wujud ucapan syukur kita atas berkat dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, menurut kalender gerejawi, hari ini kita berada di Minggu Paskah 3. Dan tema khotbah yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini adalah hatiku berkobar, hidupku bersyukur. Kata berkobar ini mengingatkan saya dengan sebuah memori atau kenangan yang tidak terlupakan ketika saya masih bersekolah ataupun ketika mengikuti kegiatan retreat di gereja. Ada sebuah kegiatan yang sangat menarik dan sayang sekali jika dilewatkan. Teman-teman Rekriwa ataupun teman-teman PP pasti tidak asing dengan kegiatan ini.
Kegiatan yang saya maksud adalah renungan api unggun. Di dalam api unggun ini, kayu, ranting, daun sengaja dibakar. Dan api dibiarkan berkobar-kobar di tengah lapangan atau di tengah daerah yang luas. Kemudian para peserta duduk di sekeliling api unggun yang berkobar-kobar itu. Tujuan atau manfaat dari renungan api unggun ini paling tidak ada dua, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak. Yang pertama adalah untuk menghangatkan tubuh. Untuk menghangatkan tubuh para peserta yang ada di sekitar api unggun itu. Mengapa demikian? Karena tempat perkemahan biasanya adalah tempat yang bersuhu dingin. Entah itu di lereng gunung, entah itu di bukit, entah itu di dataran tinggi lainnya maupun di tanah lapang. Sehingga pada malam hari udara terasa sangat dingin. Maka ketika ada api unggun ini, api yang berkobar-kobar ini, suhu menjadi lebih hangat. Bahkan suasana menjadi lebih hangat dan tentunya nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menerangi area perkemahan. Untuk menerangi area di sekitar perkemahan. Karena di malam hari, biasanya selumrahnya tempat perkemahan itu sangat minim cahaya, bahkan sering sangat gelap. Oleh karena itulah api unggun ini menjadi sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Apabila ada api unggun berkobar-kobar, peserta yang ada di sekitar api unggun ini, tubuhnya menjadi lebih hangat dan tentunya suasana di sekitarnya menjadi lebih terang. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, seperti api unggun yang berkobar-kobar di perkemahan tadi, bacaan Injil kita juga mengisahkan tentang sesuatu yang berkobar di dalam hati, yaitu dalam Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-35. Ini adalah kisah dua orang murid Tuhan Yesus yang berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika mereka di dalam perjalanan. Diceritakan ada dua orang murid Tuhan Yesus, Kleopas dan seorang temannya, yang berjalan menuju ke Emmaus, dan ternyata di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah perjalanan itu, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada hal menarik ketika Tuhan Yesus menjumpai mereka di perjalanan. Karena ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Ia beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, apa pentingnya Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya? Apa pentingnya Yesus menjumpai murid-muridnya? Ternyata ini bukan hanya sekedar pemberitahuan, bukan hanya sekedar informasi kepada murid-murid bahwa guru mereka telah bangkit. Tetapi ada hal yang lebih dalam daripada itu. Tujuannya adalah untuk memulihkan pengharapan para murid-muridnya. Ketika Yesus berjalan bersama murid-muridnya dan mendengar apa yang mereka percakapkan, terlihat bahwa murid-murid berada di dalam keadaan yang putus asa. Murid-murid berada di dalam keadaan yang gelisah, cemas.
karena pengharapan mereka tidak tercapai. Mereka mengharapkan Tuhan Yesus menjadi seorang raja saat itu juga. Tetapi kenyataannya jauh berbeda. Yesus disalibkan dan kemudian mati dan dikuburkan. Di Lukas 24 ayat yang ke-21 bahkan dikatakan muka mereka muram. Mereka terlihat di dalam keadaan yang penuh dengan kekecewaan. Jemaat yang terkasih, di dalam Lukas 24 ayat yang ke-32, saya undang kita semua untuk membukanya bersama-sama. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak di rumah, mari kita buka Lukas 24 ayat 32. Di sini digambarkan bagaimana perasaan mereka ketika berjumpa dan berbicara dengan Tuhan Yesus. Lukas 24 ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, ada perasaan bahagia, ada perasaan sukacita, dan ini membuat hati mereka berkobar-kobar. Inilah yang dirasakan oleh dua orang murid Tuhan Yesus tersebut ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pada awalnya memang mereka tidak mengenali, pada awalnya memang mereka tidak menyadari bahwa yang beserta dengan mereka saat itu, bahwa yang bersama-sama dengan mereka di jalan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Hingga ketika Tuhan memecah-mecahkan roti itu, maka terbukalah mata mereka. Sehingga kemudian mereka bisa mengenali bahwa Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, disalibkan, dan bangkit. Apa yang membuat murid-murid yakin bahwa sosok yang mereka jumpai, sosok yang mereka lihat ini adalah Tuhan Yesus Kristus? Tidak lain adalah seperti apa yang mereka sebutkan sendiri, yaitu karena mereka merasakan betapa hati mereka itu berkobar-kobar ketika Tuhan Yesus berbincang dengan mereka di jalan. Dan juga ketika Tuhan Yesus menerangkan arti kitab suci kepada mereka. Mungkin saat itu mereka mengingat-ingat kembali, mengenang kembali ketika masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kisah tadi kiranya juga terjadi di hidup kita. Perjumpaan dan pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit semestinya tetap membuat kita semangat, membuat kita bersyukur, dan tentunya hati kita berkobar-kobar sekalipun situasi kehidupan di sekeliling kita saat ini kurang menyenangkan. Wabah virus corona yang kita hadapi bersama ini bagaikan sebuah malam yang gelap dan dingin. Gelap karena seolah kita tidak bisa, kita tidak dapat melihat dengan jelas masa depan itu akan seperti apa. Dan sepertinya akan sangat suram. Karena kita diliputi oleh ketakutan dan juga kecemasan. Dingin
karena kita merasa seolah-olah maut itu begitu dekat dan mau menghampiri kita. Kita merasa gelap dan dingin di tengah-tengah wabah virus corona ini. Saudara-saudara, harus diakui, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang dicekam berbagai ketakutan. Ada yang takut terkena virus corona, ada yang takut untuk bertemu dengan orang lain, ada yang takut penghasilannya jauh dari yang diharapkan karena pemerintah menganjurkan untuk di rumah saja. Takut tidak dapat membayar cicilan, takut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, takut bisnis atau usahanya terbengkalai, dan lain sebagainya. Dunia yang kita tinggali saat ini memang sedang dicekam ketakutan. Ketakutan sebenarnya adalah perasaan yang manusiawi, dan itu dengan mudah kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan berbagai bentuk. Ketakutan sebenarnya menyadarkan kita bahwa kita sedang menghadapi tantangan dan kita sedang menghadapi persoalan yang berat. Sementara kemampuan kita sebagai manusia biasa ini sangatlah terbatas. Persoalan dan pergumulan yang begitu banyak, begitu berat, sedangkan kemampuan kita terbatas, inilah yang membuat kita takut. Ketakutan yang mencekam ini bisa melumpuhkan kekuatan kita, melumpuhkan semangat kita, melumpuhkan pengharapan kita. Oleh karena itu, kiranya kisah murid-murid Yesus dari Emmaus yang telah kita dengar dan yang telah kita renungkan bersama tadi dapat mengobarkan kembali semangat dan pengharapan kita. Seperti Kleopas dan seorang temannya tadi, ketika berjumpa dengan Kristus yang sudah bangkit, mereka merasa hati mereka berkobar-kobar dan mereka sangat bahagia, mereka sangat bersyukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, percayalah, Kristus yang bangkit dari maut itu membawa semangat dan pengharapan baru bagi kita yang percaya akan berita kebangkitannya. Tetaplah memiliki hati yang berkobar-kobar dan hidup di dalam rasa syukur, sekalipun situasi kita saat ini kurang menyenangkan. Tuhan Yesus akan memampukan dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari GCC.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah semua pergumulan kita dan juga ucapan syukur kita naikkan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami, Sang Juru Selamat yang hidup, kami kembali menghadap kehadirat-Mu, mensyukuri penyertaan Tuhan di masa-masa sulit seperti ini. Kami bersyukur atas karunia kekuatan, kesehatan, berkat yang sampai pada hari ini masih boleh kami rasakan dan kami nikmati. Tetapi kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh disembuhkan, mereka boleh dipulihkan, mereka boleh kembali beraktivitas sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan kiranya juga tetap memberikan semangat hidup kepada mereka. Tuhan tetap memberikan semangat untuk melanjutkan aktivitas dan kegiatan mereka. Tuhan juga memberkati tenaga medis, suster, dokter, dan semua orang yang terlibat di dalam proses untuk pemulihan saudara-saudara kami yang terpapar virus corona ini. Kiranya orang-orang yang bertugas untuk berperan melawan virus-virus ini dengan mengobati mereka, Tuhan juga senantiasa memberikan perlindungan kepada mereka. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan di dalam mereka melakukan yang terbaik bagi sesama. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan para ahli yang sampai saat ini terus-menerus mencari, terus-menerus berproses untuk menemukan obat dan untuk menemukan cara yang baik, cara yang tepat, sehingga nantinya penyebaran virus corona ini boleh teratasi. Kami juga berdoa khususnya untuk warga GKJ Bandung. Tuhan kiranya berkenan memberikan kesehatan, memampukan kami untuk taat dan patuh pada pemerintah, pada himbauan-himbauan yang ada saat ini PSBB, dan kiranya kami juga Tuhan mampukan untuk tetap patuh di rumah saja, sehingga kami terhindar dari paparan virus corona. Kami juga berdoa bagi warga gereja yang saat ini di dalam kelemahan tubuhnya, yang saat ini sedang sakit, yang saat ini di dalam kondisi tubuh yang kurang baik.
Kami memohon Tuhan kiranya memulihkan mereka. Kami memohon Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang karena situasi saat ini mereka bergumul dengan masalah ekonomi, penghasilan yang tidak tetap, sementara kebutuhan hidup harus terus-menerus dicukupi. Tuhan kiranya memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Kami juga berdoa untuk Majelis Gereja Kristen Jawa Bandung beserta pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya. Berdoa untuk para Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu, dan juga Bapak Pendeta Yohan Purwanto beserta dengan keluarganya. Kami berdoa untuk anak-anak kami terkasih yang saat ini harus bersekolah di rumah menggunakan media online, maupun anak-anak kami yang bersekolah di luar Bandung dan tidak bisa pulang dalam waktu dekat. Kiranya Tuhan boleh senantiasa mengaruniakan kesehatan dan memampukan mereka di dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Kami menyerahkan kepadamu keluarga kami, seluruh aktivitas kami, seluruh kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu. Berkaryalah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau sendiri yang akan memampukan kami untuk melewati ini semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan. Persembahan yang akan kita haturkan kepada Tuhan akan kita dasari dari firman Tuhan, yaitu dari Matius 8 ayatnya yang keempat. Matius 8 ayat yang keempat. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Sambil mengumpulkan persembahan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 289 baitnya yang pertama. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita haturkan dalam doa persembahan ini. Dalam kerendahan hati dan sukacita, kami menghadap ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk mengaturkan persembahan sebagian kecil dari karunia-Mu yang tak terhingga. Terimalah dan sucikan persembahan ini Tuhan. Dan ajarlah kami untuk selalu dapat mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, sebagian firman Tuhan telah diwartakan dan ditaburkan oleh Saudari Julia Indah Pramudianti. Kiranya sabda Tuhan tadi menjadi pelita dan tongkat dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kami berada.
Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, jika dalam kami mengaturkan persembahan ini terselip dosa, celah dan kesalahan. Seru doa ini hanya kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah dengan tetap berdiri, kita menyanyikan nyanyian pengutusan dengan pujian Hai jiwa yang penuh sesal. Bapak Ibu yang terkasih, perjumpaan dan pengalaman iman kita bersama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, kiranya membuat hati kita berkobar dan hidup kita bersyukur, meskipun di tengah situasi yang sulit. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan Allah kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selesai ibadah ini, saya persilahkan jemaat untuk berdoa kembali di rumah masing-masing dengan keluarga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kini, mari bersama-sama kita menyanyikan Kita Akan Menang. Shalom, jemaat yang terkasih yang mengikuti ibadah online.
Puji syukur yang sungguh kepada Tuhan Allah Bapa, bahwasanya ibadah minggu ini sudah dapat berjalan dengan lancar. Kami atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Bandung mengucapkan terima kasih banyak kepada setiap personel yang terlibat sehingga ibadah online ini bisa terselenggara dengan baik. Mari dengan tetap kita tinggal di rumah, tetap sehat, dan Tuhan Yesus Kristus yang adalah sahabat dan juru selamat kita akan terus menyertai kita dan memampukan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.